Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nuraini Septiana. Dalam pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang sanksi pada UU ITE. Langsung yuk simak videonya. Sanksi pada UU ITE. Apa itu UU ITE? UU ITE adalah Undang-Undang dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Undang-undang ini memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang berlaku perbuatan hukum bagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia atau di luar wilayah Indonesia, dan merugikan kepentingan Indonesia. Di sini ada asas dan tujuan. Yang pertama itu asas. Pemanfaatan teknologi ITE dilaksanakan berdasarkan asas atau kepentingan hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memiliki teknologi atau netral teknologi. Yang kedua ada tujuan. Yang pertama, pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan. Yang kedua, memiliki kecerdasan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia. Yang ketiga, mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat ada peningkatan efektivitas dan efisien pelayanan publik. Yang kelima ada pembukaan kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang pengguna dan pemanfaatan teknologi informasi optimal mungkin dan bertanggung jawab. Yang keenam, memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggaraan teknologi informasi. Di sini ada istilah dalam undang-undang. Yang pertama, informasi elektronik adalah salah satu atau sekumpulan data elektronik tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, perancangan, foto, elektronik data, integer, suara elektronik, telegram, telex, telekopi, atau sejenisnya. Ada huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau proporsi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Yang selanjutnya ada transaksi elektronik, adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, atau media elektronik lainnya. Selanjutnya ada teknologi informasi, yaitu suatu teknik yang mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, atau menyebarkan informasi. Istilah dalam undang-undang selanjutnya ada dokumentasi elektronik, adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, perancangan, foto, dan sejenisnya, seperti huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau proporsi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian ada sistem elektronik, adalah perangkaian perangkat atau prosedur
elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, atau menyebarkan informasi elektronik. Kemudian ada istilah undang-undang selanjutnya, yaitu ada penyelenggaraan sistem elektronik, adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggaraan negara, orang, badan usaha, atau masyarakat. Yang selanjutnya ada jaringan sistem elektronik, terhubung luas sistem elektronik atau lebih yang bersifat tertutup maupun terbuka. Agen elektronik adalah perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi teknologi secara optimal yang diselenggarakan oleh orang atau manusia. Yang selanjutnya ada sertifikat elektronik, yaitu sertifikat yang berfungsi elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status objek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikat elektronik. Yang selanjutnya ada penyelenggaraan sertifikat elektronik, yaitu badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik. Istilah selanjutnya ada lembaga sertifikasi kendaraan atau lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam transaksi elektronik. Ada tanda-tanda elektronik, yaitu tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi. Ada penanda tangan atau subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan tanda-tanda elektronik. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang dilaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Kemudian ada akses. Akses yaitu kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Kemudian ada kode akses, adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya yang merupakan kunci untuk dapat mengakses komputer atau sistem elektronik lainnya. Selanjutnya ada istilah dalam undang-undang yaitu kontrak elektronik, adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Yaitu ada pengiriman, yaitu subjek hukum yang mengirim informasi teknologi elektronik atau dokumen elektronik. Ada penerima, yaitu subjek hukum yang menerima informasi elektronik atau dokumen elektronik dari pengirim. Nama domain yaitu alat informasi penyelenggaraan negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Orang yaitu perorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Ada badan usaha, yaitu perusahaan perorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Kemudian ada pemerintah, yaitu pemateri atau jabatan lainnya yang ditunjukkan oleh presiden. Ada 4 perbuatan yang dilarang, pasal 27. Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumentasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Yang selanjutnya, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumentasi elektronik yang memiliki muatan perjudian.
Selanjutnya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Yang selanjutnya, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat aksesnya informasi elektronik atau dokumentasi elektronik yang memiliki muatan pemerasan atau perancaman. Nah, di sini ada salah satu contohnya, yaitu ada belum lama-lama ini ada kasus seorang YouTuber yaitu Ferdian Paleka. Dia ditangkap oleh pihak polisi karena memberi prank-prank para waria yang berisi sampah-sampah yang dikardusi dengan kardus mie. Nah, di sini juga ada meme yang menghina. Contohnya bisa kita lihat di sini. Udah jelas ini penghinaan. Kemudian ada pasal 28 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dan transaksi elektronik. Kemudian ada yang kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditunjukkan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau RA. Kemudian ada pasal 28. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau penakut-nakuti yang ditunjukkan secara pribadi. Pasal selanjutnya ada pasal 30 ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun. Kemudian ada ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumentasi elektronik. Ayat 3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan. Kemudian ada pasal 31 ayat 1. Bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan informasi elektronik atau dokumentasi elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Kemudian ada ayat 2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau transmisi informasi elektronik atau dokumentasi elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan maupun dan menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, atau penghentian informasi teknologi atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan. Kemudian ada ayat 3 berbunyi, kecuali intersepsi bagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2. Intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institut penegakan hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Yang kemudian ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi bagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Kemudian ada pasal 32 ayat 1. Bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan,
menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumentasi elektronik memiliki orang lain atau milik publik. Ayat kedua, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumentasi elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Ayat ketiga, bunyinya terhadap perbuatan bagaimana yang dimaksud pada ayat 1 yang mengakibatkan terbukanya suatu informasi elektronik atau dokumentasi elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya. Kemudian ada pasal 33, bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun dan berakibat tergantungnya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagai mestinya. Kemudian lanjut ada pasal 34. Ayat 1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, menggandakan untuk digunakan, menginfor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki. Yang pertama, perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan bagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33. Yang kedua, sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditunjukkan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan bagaimana dimaksud pada pasal 27 sampai dengan pasal 33. Selanjutnya, ayat 2, tindakan bagaimana dimaksud pada ayat 1, digunakan tindak pidana jika ditunjukkan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian sistem elektronik untuk melindungi sistem elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum. Kemudian ada pasal 35. Bunyinya setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak untuk melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, atau pengerusakan informasi elektronik atau dokumentasi elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik. Nah, selanjutnya ada pasal 36. Bunyinya, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 27 sampai dengan pasal 34 yang mengakibatkan kerugian orang lain. Kemudian, di sini ada pasal 37. Bunyinya, setiap orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang bagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap sistem elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia. Di sini ada keamanan sistem. Praktis bisnis yang menggunakan perangkat elektronik atau komputer yang dalam kegiatan bisnis cakupannya terlalu luas. Maka yang pertama, semua bukti tadi diakui secara hukum telah mendengar pendapat atau keterangan seorang ahli atau kustodian atau dalam pasar modal. Yang kedua, ada dokumen tersebut juga bisa diakui tanpa adanya keterangan jika sebelumnya telah ada sertifikat terhadap metode bisnis tersebut. Yang ketiga, ada dokumentasi elektronik, yaitu dengan mengandalkan pada hasil akhir sistem komputer, misalkan dengan output dari sebuah program komputer yang hasilnya tidak didahului oleh campur tangan secara fisik, contohnya login internet, rekam telepon, dan transaksi ATM. Yang keempat, ada perpaduan dari kedua metode di atas. Yang kelima, sejauh mana keamanan suatu sistem dan terlibat dari orang terhadap sistem komputer tersebut. Karena biasanya kejahatan dengan menggunakan komputer atau internet melibatkan
orang dalam atau EDI atau Electronic Data Integer, Indonesia sudah menggunakan teknologi ini sejak 1967. Namun anehnya, pengadilan sendiri belum menerima bukti elektronik tersebut sebagai alat bukti yang disahkan di pengadilan. Kemudian selanjutnya ada tindakan pencegahan. Tindakan pencegahan yang pertama, membuat password kombinasi, gunakan kombinasi huruf, angka, atau simbol. Misalnya ada di contohnya sini sudah kita tunjukkan, jauh lebih susah untuk dihack dibandingkan seperti yang hanya huruf tidak digabung dengan angka atau simbol. Yang kedua ada gunakan keamanan tambahan, misalkan pada Facebook, misalkan bisa menggunakan security tambahan yang akan meminta kode khusus yang dikirim ke HP bila akun Facebook Anda diakses melalui browser dari PC yang tidak dikenal. Yang ketiga, gunakan antivirus yang memiliki fungsi browser protect dan firewall yang akan memberi peringatan bila situs yang Anda kunjungi tidak aman. Yang keempat, tidak memberi password kepada siapapun. Walaupun itu cowok Anda atau siapapun itu, karena laki-laki yang kecewa sering buat nekat gitu menghancurkan semuanya, karena saya sendiri tuh pernah sebagai korbannya gitu. Jangan ya guys, harus pintar-pintar. Nah, sekian videonya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.